jaringan dewasa. Yang ketiga, siswa itu dapat menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada jaringan tumbuhan ini terdiri dari dua jaringan. Yang pertama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama, jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu membelah, yang berdasarkan cara bentuknya. Jaringan meristem itu dibedakan menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Dan menurut letaknya jaringan meristem itu dibedakan menjadi meristem apikal, lateral, dan interkalar. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa yang terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dasar. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Yang keempat, jaringan pengangkut. Dan seperti sebelumnya, pada tumbuhan ini, tumbuhan memiliki organ tumbuhan. Coba Anda sebutkan seperti yang ada di sekeliling kita, apakah organ-organ dari tumbuhan tersebut? Coba sebutkan. Akar, Bu. Batang, Bu. Batang, ada daun, Bu. Daun? Bunga, Bu. Bunga, ya. Itulah organ pada tumbuhan. Di sini dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia juga memiliki jaringan pelindung atau jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi kulit. Ya, pada jaringan tumbuhan, begitu juga memiliki jaringan meristem yang berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Dan pada kehidupan sehari, kita juga makan, pasti kita akan memasak terlebih dahulu, seperti memasak nasi. Dan begitupun pada tumbuhan juga akan memasak makanannya sendiri. Bu, bagaimana tumbuhan itu memasak makanannya sendiri? Pada tumbuhan, cara memasak makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini adalah tumbuhan itu melakukan proses memasak makanannya sendiri. Dan tumbuhan juga memiliki jaringan pengangkut yang mana berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, serta mengangkut air dan garam-garam mineral ke akar, dari akar ke daun. Dan jaringan pengangkut juga memiliki 2 jaringan, yaitu jaringan silam dan jaringan foil. Bu, apa fungsi jaringan silam dan foil? Bu, apa fungsi jaringan silam dan foil? Nah, untuk lebih jelasnya apa fungsi dan dari jaringan silam dan foil, Ibu akan membentuk kelompok, yang mana ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu akan membagikan lembar kerja agar Anda dapat menjawabnya di lembar kerja tersebut. Silakan Anda kerjakan tugas yang telah diberikan. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, coba Ibu lihat apa yang Anda buat. Ada yang nggak paham? Enggak, Bu. Di sini ada yang nggak paham? Baiklah, silakan Anda tampilkan diskusi Anda di depan kelas. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan silam dan floem.
Yang pertama, fungsi filem. Filem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Yang kedua, floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan menyampaikan fungsi dari silem dan floem. 1. Silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Floem berfungsi untuk mengangkut sel-sel hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini Ibu ada gambar tentang gambar dari jaringan silem dan jaringan floem. Yang mana jaringan silem tadi berfungsi untuk mengangkut air, garam, dan unsur hara dari tanah ke daun. Sedangkan floem ini berfungsi untuk Mengangkut Zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Oke. Nah, yang sudah Anda jelaskan tadi, apa-apa saja fungsi dari jaringan pengangkut. Yang mana jaringan pengangkut itu terdiri dari 2 jaringan, yaitu jaringan silem dan jaringan floem. Dan fungsinya sudah Anda jelaskan tadi. Dan pada jaringan epidermis itu juga berfungsi untuk melindungi kulit. Atau kalau pada tubuh itu melindungi jaringan lainnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, silahkan jawab. Pada jaringan tumbuhan ini, jaringan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi berapa macam? Siapa yang tahu? Silakan Iva. 1. Jaringan meristem. Dan yang kedua, jaringan permanen. Ya, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 jaringan meristem dan jaringan permanen. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa menurut fungsinya jaringan permanen itu dapat dibedakan menjadi beberapa jaringan? Nah, siapa yang tahu apa saja jaringan permanen tersebut? Saya, Bu. Ada 4 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Yang keempat, jaringan pengangkut. Ya, benar. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ibu, siapakah yang masih ingat apa fungsi dari silem dan floem? Saya, Bu. Silakan Besti. Fungsi dari silem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, itulah jawaban dari Ananda yang telah Anda berikan, semuanya benar. Dan pada hari ini kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini pada materi jaringan tumbuhan. Yang mana jaringan tumbuhan itu terdiri dari 2 jaringan. Pertama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, pada jaringan meristem itu merupakan jaringan yang selalu membelah. Sedangkan jaringan permanen itu menurut fungsinya dia memiliki 4 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Dan pada hasil diskusi kita juga yang mana fungsi dari silem dan floem itu, silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada hari pertemuan jaringan tumbuhan ini. Ibu harap Anda semua bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu tugaskan untuk Anda membaca materi untuk minggu selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.